Salam Rahayu para sahabat pendengar setia Caraka. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji Serat Dharma Sunya bab keempat, lanjutan episode kemarin ya. Dan mari kita mulai bab 4 dengan judul Kodrateng Cecamboran. Pengertian mengenai kodratnya cecamporan masih dari Serat Dharma Sunya pengarang Empu Yogiswara dari Mamenang, dan pengertiannya sebagai berikut. Air Jalanidi yang telah diuraikan di atas di bab kemarin setiap malam terkena dalam kuasa dingin sehingga pupul jika siang hari terkena oleh cuaca panas, dan akan amer lagi. Tetapi amernya air Jalanidi tenang anjelantah, yang lama-lama terlihat menempati, kemudian menjadi tanah. Sifatnya lemah, semakin lama semakin tebal dan kuat. Tanah itu terus-menerus terkena sinar matahari, kemudian terkena daya dari angin dan matahari, sementara di dalam tanah masih basah. Kekuatan tanah tadi berasal dari sarinya daya 3 perkara. 1 dari sarinya panas, 2 dari sarinya air, dan 3 dari sarinya maruta. Tanah tadi setelah mendapat lebih dari 3 sari menjadikan tumbuh-tumbuhan. Setelah banyak tumbuhan disebut bumi. Sifatnya bumi tadi semakin lama semakin tebal dan berderet-deret. Di bawah tidak terputus tumbuhnya karena saat ketika sari tadi jadi menyatu di bumi. Kurang lestari jika sari ketiga tadi masih bercampur dengan sari yang kasar. Sebab sari yang kasar saat kena daya dingin menjadi pupul, saat kena panas menjadi amer. Berkumpulnya sari ketiga tadi berada di bawah bumi, dan kehidupan tumbuhannya di atas bumi, atau berkelanjutan di keduanya. Sari yang masih tertinggal di dalam bumi bercampur-campur, sehingga menjadi 8 perkara. 1 manik-manik, 2 emas, 3 perak, 4 timah, 5 tembaga, yang ke-6 besi, dan ke-7 garam, dan ke-8 belerang. Warna ke-8 tadi jika terkena dingin menjadi pupul, dan bila terkena panas menjadi amer. Karena panas menjadi keluar hawanya, tetapi hawa tadi masih terbilang hawa kasar. Oleh karena itu masih belum bisa buat lestari dunia, karena masih diapit dalam bumi. Di situ juga hawa 8 perkara tadi terkena dayanya dingin pada pupul. Kalau terkena panas jadi amer. Amernya hawa tadi kehalusannya bagus untuk bumi dan memberi kehidupan, dan diistilahkan astagina. Sifatnya mempunyai 8 hal untuk hidup. Kemudian hawa yang tertinggal di bumi menjadi 5 perkara, dan dijelaskan di bawah ini. Pertama, pulung. Warnanya biru kehijauan, itu tandanya cahaya manik-manik emas serta tembaga. Pulung tadi nantinya bakal jadi sarana daya kehidupan. Yang ketempatan adalah bangsa mempunyai tajamnya cipta dalam welas asih. Yang kedua, wahyu. Warnanya putih kekuningan, pertanda cahaya manik-manik emas serta timah atau saloka. Wahyu nantinya menjadi daya kehidupan, bangsa yang bisa ketempatan, yang punya cipta, legowo, dan terima. Yang ketiga, andaru. Warnanya kuning, pertanda cahaya manik-manik emas, besi, timah. Andaru mempunyai fungsi penambah daya kehidupan. Yang bisa ketempatan adalah yang punya cipta yang toleran terhadap sesama. Yang keempat, teluh braja. Warnanya merah keunguan.
pertanda dari cahaya, tembaga, besi, timah, dan belerang. Teluh Beraja nantinya bisa menjadi penambah daya kehidupan. Bangsa yang ketempatan adalah yang cipta jahil, banyak tingkah dan suka berkompetisi. Yang kelima, guntur. Warnanya ungu, pertanda cahaya tembaga, garam, belerang. Guntur bakal menjadi sarang penambah daya kehidupan, dan bangsa yang ketempatan adalah mencipta angkara murka. Demikianlah jadinya terjadi diharuskan tapa brata setelah itu. Seperti tancapnya cipta yang ulas asih dan tapa brata akan tibanya wahyu. Seperti tancapnya cipta mardi aksama dan laku tapa brata akan tibanya daru. Seperti tancapnya cipta dengki, jail, dan ditambah laku tapa brata bisa tibanya Teluh Beraja. Seperti tancapnya cipta angkara murka dan laku tapa brata bisa tibanya guntur. Dan juga 5 perkara tadi bisa disebut derajat. Sifatnya tempat atau wadahnya hajat, artinya seperti berikut. Pulung, dapatnya dengan keakraban yang banyak, apalagi sangat luhur namanya. Penanggung kesengsaraan orang lain. Yang kedua, wahyu, didapatnya kinalulu serta didukung oleh sesama orang hidup. Ketiga, andaru, didapat dengan berbaik hati dan bersama-samanya. Yang keempat, Teluh Beraja, didapat dengan kebencian dengan sesama. Di situ akan mendapat kesengsaraan dan celaka. Dan kelima, guntur, didapatnya dengan berbuat jahat dengan orang lain. Di situ akan mendapat musibah. Saat bumi masih dalam pertumbuhan disebut zaman Karta Yoga, sifatnya lestarinya hidup, atau kehidupan yang masih baik-baik saja, serta lestari dalam perjalanannya. Dan saya rasa untuk bab 4 kali ini cukup sampai di sini. Cukup singkat. Dan akan dilanjutkan dalam bab 5 episode mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada salah kata. Dan kritik dan saran akan selalu kami terima. Selamat sampai jumpa dan salam rahayu.